Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Siapa yang dari kemarin nungguin video-video aku? Yes, di kemarin tuh aku lagi nggak bisa bikin video beberapa hari ya. Terus beberapa hari terakhir ini aku kemarin kan kalian tahu aku ada di Bandung ya, kan aku ada info di YouTube juga ya kan. Jadi nggak sempat, nah baru kali ini sempat udah di Jakarta. Yes, kita back to work again, kerja lagi ya. Kembali ke rutinitas dan realita lebih tepatnya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya itu perasaan terdalamnya padamu. Gimana perasaannya? Kita udah lama nggak baper-baperan ya. Udah lama nggak bawain tema baper, update energi seseorang, perasaan seseorang ya. Oke, aku bakal kasih waktu untuk kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya sekarang. Silakan. Udah? Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Itu aja, kita mulai. Perasaan terdalamnya padamu. Entah gimana kartu deck ini yang memanggil-manggil aku. Jadi aku pakai deck ini dulu untuk tebaran pertama ya. Perasaannya padamu. Ini kayaknya dia ada rasa emosi deh. Kayak emosi dan kesel. Iya. Aku ngerasa bisa jadi kamu sama dia ada konflik. Tapi konfliknya itu bukan satu hal aja. Ada beberapa hal yang bikin dia emosi sama kamu. Ya. Ada hal-hal yang bikin dia emosi, kesel, dan mungkin ya kamu sama dia ada beberapa perbedaan di sini. Ya, perbedaan cara memandang sesuatu atau perbedaan pemikiran juga bisa. Dua-duanya mungkin sama-sama nggak mau ngalah, merasa dua-duanya sama-sama benar, ya. Dan aku ngerasa salah satu di antara kalian tuh kayak menutupi sesuatu. Kayak apa ya, menutupi itu bukan berarti bohong atau nggak jujur ya, bukan menutupi apa gitu, cuma lebih kayak nggak mau ngomong aja gitu, nggak mau diomongin, kayak kayak ditutupin ya, tapi kayak nggak mau diomongin aja, kayak di keep sendiri aja. Misalnya dia sebel sama kamu, dia nggak bilang tuh sebel sama kamu, atau dia nggak bilang sebelnya kenapa. Nah itu dia keep sendiri aja kalau sebenarnya dia tuh sebel sama kamu gitu maksudnya ya. Terus aku lihat di sini ada seseorang yang kayak menarik diri juga ya. Menarik diri, terus ada yang kayak nggak baik-baik aja, kayak apa ya? Kayak nggak stabil gitu. Dirinya sendiri tuh kayak nggak stabil. Kesana kemari ya. Kalau orang stabil kan energinya tuh enak ya, positif, lurus-lurus aja. Kalau ini enggak. Ya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dia butuh pencerahan kali ya. Kalau dia cuekin kamu, mungkin dia lagi fokus ke goals hidupnya. Mungkin karir atau masa depan ya. Di sini ada nggak sih kayak energi cinta segitiga, atau ada seseorang di dalam hubungan siapa? Mungkin ada seseorang di antara hubungan kalian, atau kamu di dalam hubungan orang lain, atau dia di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ya aku lihat sih di sini ada energi cinta segitiga, atau ada orang ketiga ya. Gitu sih katanya. Makanya aku bingung sih. Bisa jadi ya kamu sebenarnya sama dia masih dekat, tapi ada orang lain nih yang kayak mau masuk atau mendekat ke dalam hubungan kalian. Bisa jadi dari pihak kamu atau pihak dia ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya kamu sama dia nggak terganggu ya. Nggak yang terganggu banget. Misalnya dia tuh nggak yang kena godaan banget lah misalnya ya, tapi ya ada sebenarnya
energi yang kayak ini ada yang nih yang mau masuk ke dalam hubungan kalian gitu ya. Menyeramkan ya. Ini belum apa-apa nih karunya udah bikin deg-degser ya. Ada seseorang yang menunggu di sini. Ada seseorang yang menunggu. Ini sebenarnya dia lagi fokus ingin memperbaiki sesuatu di antara kalian. Jadi ini yang kelihatan adalah emosional. Ada yang ingin memperbaiki sesuatu dan ada yang menunggu. Mungkin kamu atau dia nih yang menunggu ya. Bisa jadi yang ingin memperbaiki dia, bisa jadi yang menunggu juga dia, tapi bisa jadi yang emosi juga dia. Nah, semua-muanya ya. Ini dia perasaannya kayaknya lagi bergejolak gitu ya. Perasaannya tuh kayak lagi keluar semua-muanya, energinya. Apa aja dia rasain. Kan gak stabil ya, jadi emosionalnya wah mungkin kacau. Dia nih ngerasa beban kalau misalnya kamu sama dia dekat. Kenapa beban? Kamu merepotkan dia atau menyusahkan dia? Iya kah? Pokoknya di sini ada yang ngerasa beban kalau misalnya kalian masih dekat atau kamu gangguin dia atau kamu deketin dia tuh kayak beban. Dia ragu tahu sebenarnya sama kamu nih. Di sini kalau kamu feminin ya, berarti dia maskulin. Dia tuh sebenarnya kayak kesel atau marah ya sama kamu, tapi kamunya kayak tetap biasa aja gitu, kayak nggak ada terjadi apa-apa atau kayak nggak ada salah. Dia ragu sama kamu, tapi ada rasa kayak sedikit masih mau tahu tentang kamu sebenarnya. Tuh ada kartu yang bilang dia tuh marah tahu sebenarnya sama kamu tuh. Kalau marahnya ini makin lama gimana tuh maksudnya? Kalau marahnya ini terus-terusan marah dan marahnya ini lama, takutnya nanti dia ada keinginan pengen mengakhiri hubungan sama kamu. Takutnya ya kan? Tapi ada juga dari mereka yang ngerasa hubungannya sama kamu sudah end, berakhir. Sebenarnya dia nih sedih loh. Dia sedih kenapa ya? Kayak ada kekosongan di dalam hatinya. Yes. Dia lagi kayak gak bisa mikir, gak bisa introspeksi karena dia lagi sedih. Fokusnya ke sedihnya itu ya. Bahkan orang-orang terdekatnya juga bingung nih kenapa nih dia, nih kok dia sedih banget gitu. Sesedih itu, kenapa? Kenapa sesedih itu? Ini dia ngerasa ada sesuatu yang sudah berantakan. Nah, itu dia sedih karena itu. Mungkin dia pengen ketemu ya sama kamu ya. Salah satu di antara kalian ini ada yang marah sebenarnya. Kayaknya dia pengen ketemu deh sama kamu. Kayak pengen ketemu atau pengen ngobrol. Kayak ngerasa butuh penjelasan gitu loh. Kayak butuh penjelasan atau dengar sesuatu mungkin dari kamu. Apalagi kalau kalian ada konflik, mungkin dia butuh ya butuh pencerahan dari masalah kalian. Ini tuh masalahnya gimana sih gitu, ini jalan keluarnya gimana sih, maunya apa sih gitu. Iya, dia kayak butuh itu sebenarnya. Kamunya gimana? Ini gue kayak ini ya, kayak kayak penengah ya. Kayak aku malah tanya-tanya kamu maunya gimana gitu kan. Dia merasa hubungan kalian tuh stuck di tempat. Dia ngerasa mungkin kamu happy-happy aja, kayak ngerasa gak ada yang salah di antara kalian. Justru dia malah kebingungan. Tapi bisa vice versa. Mungkin kamu yang kebingungan dan dia yang ngerasa gak terjadi apa-apa gitu ya.
Kayak pura-pura baik-baik aja semuanya. Dia dia mikirnya gini ya, udahlah sekarang sih sabar-sabar dulu aja lah gitu. Karena aku lihatnya dia juga kayak lagi asik sama dunianya dan lebih fokus ke transformasi diri ya, kayak pengen berubah dia nih. Ya mungkin dia pengen jadi apa, Power Ranger, atau mau jadi Powerpuff Girl, atau mau jadi baja hitam gitu ya, pengen berubah. Iya, dia kayak pengen berubah sebenarnya. Makanya kayak dia cuek, makanya dia kayak kayak asik sendiri, sibuk sendiri sama dunianya. Sebenarnya dia pengen fokus ke dirinya sendiri sih. Jadi energinya berlawanan ya. Kau mikirin dia mikirin dirinya sendiri. Kesel, ya gak sih? Emang kalian ini kan apa ya? Berurusan sama orang-orang yang egois ya. Bener gak? Egois, mau menang sendiri, maunya didengerin terus dominan dalam hubungan. Kayak udah paling bener gitu ya. Dominan. Udah dominan kayak paling bener. Paling bener tuh maksudnya apa sih? Kayak ya kayak bener aja gitu karakternya, sifatnya. Perhatiannya ngasihnya sedikit gitu misalnya, tapi maunya banyak. Terus misalnya komunikasinya kurang tapi maunya ngatur-ngatur mulu gitu kan, itu ya kayak bener, kayak udah paling bener aja gitu jadi orang. Ini kenapa ya aku kalau bawa video-video yang berurusan sama energi, sama kondisi atau keadaan seseorang ya, tentang perasaan seseorang, bawaannya tuh kayak nggak semangat, kayak lemes-lemes gitu ya energinya. Beda sama video-video yang kayak apa ya, pembacaan karakter ya, tentang pandangan orang lain, itu aku semangat, kayak lebih fun gitu ya. Mungkin ya emang energinya fun, seru. Tapi kalau tentang perasaan tuh kayak apa ya, aku ngerasanya kayak akunya nggak jelas gitu loh. Kayak semangat nggak semangat gitu. Kayaknya dia tuh kayak lagi menghindar dari sesuatu yang bikin dia sakit hati. Misalnya ya siapa aja. Kalau dia ngerasa kamu ada pemicu ya, pemicu bikin dia sakit hati, ya dia menghindar dari kamu. Kalau dia ngerasa keluarganya bisa menimbulkan dia kecewa atau sakit hati, dia menghindar dari keluarganya. Nah kayak gitu. Jadi kayak dia menghindari hal-hal yang membuat dia tuh bakalan sakit hati nantinya. Ya. Dia sih kayak pengen bebas sebenarnya di sini, aku lihat. Bebas, lepas, ya. Dia pengen bebas. Pengen menjauh dari hal-hal yang bikin dia emosi juga nih. Ini energinya kalian berjauhan atau enggak ya? Aku belum lihat nih. Soalnya bisa jadi energinya kayak dia mau mendekat ke kamu, atau sebenarnya ya dia yang lagi nungguin kamu. Ini bisa vice versa sih. Kamu ngerasa gimana? Kalau kamu nungguin dia ya berarti ya mungkin dia mau mendekat ke kamu. Tapi kalau misalnya kamu yang mau mendekat ke dia, berarti mungkin dia yang lagi nungguin kamu. Bisa vice versa di sini. Mungkin dia sadar ya lagi banyak masalah, atau banyak masalah di antara kalian juga. Jadi aku bisa bilang kayak dia lagi berusaha ngeberesin masalah-masalah yang ada. Mungkin dia tahu ya penyebab masalah itu apa, trigger-triggernya. Nah itu dia kayak mencoba menghilangkan, ya, mencoba menghilangkan
hal-hal, masalah-masalah yang terjadi. Bisa dibilang sebenarnya dia kerepotan sih sekarang. Aku jelasinnya bingung ya, kerepotan. Ya anggaplah dia ngerasa ada beban ya, jadi repot gitu loh. Kalau orang punya beban repot gak sih? Ya kayak ada masalah terus ngerasa beban terus harus beresin sendiri, kan itu pasti beban ya kan. Tuh dia lagi ngejar cita-citanya sih, mungkin dia lagi pengen apa ya, itu dia lagi kejar-kejar. Kalau kamu lagi konflik sama dia, kayaknya dia bakal ngejauh dari kamu ya, karena mungkin dia ngerasa kamu marah, dia marah, sama-sama kesel gitu kan ya, dia bakalan menjauh dari kamu. Mungkin dia juga ngerasa kamu marah sama dia. Tuh kan bener, ada kartunya lagi, kayak dia mau pergi atau ninggalin kamu ya, kayak pelan-pelan gitu. Bisa jadi dia yang mau pergi terus kayak kamu nggak terima gitu kalau dia menjauh, atau bisa jadi kamu yang menjauh dan dia nggak pengen kamu pergi sebenarnya. Di sini kayak ada seseorang yang ingin apa, yang ingin ini punya kehidupan baru. Apa tuh maksudnya tuh kehidupan baru? Pasti kalian langsung baper. Apakah dia ingin punya pasangan baru gitu kan? Ketawa nih, aku kayak ngedengar bisikan-bisikan kalian berbicara begitu. Apakah dia ingin punya pacar baru, pasangan baru, dan dia meninggalkanku? Jangan baper dulu ya, untuk memastikan kamu bisa tanya sendiri. Nah di sini dia ini kayak lagi berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini kayak ada jarak dari hal yang ingin dia kejar itu. Ya kalau kamu ngejauh dari dia, kalian menjauh, sebenarnya dia pengen berusaha nih untuk hubungan kalian. Cuma ngerasanya berat tuh usahanya. Tapi dia mau berusaha sebenarnya. Nggak yang pasif banget, cuma mungkin dia ngerasa juga berat ya. Makanya hasilnya tuh juga belum kelihatan. Buat kalian yang menjauh sih kayaknya dia nih kangen deh. Ada yang berusaha mungkin cari-cari kamu, karena kamunya yang pasif, diem aja, atau cuek ke dia ya. Di sini kayak ada seseorang yang masih kepo, entah kamu atau dia nih. Dan ada seseorang yang kayak lagi ngebayangin atau inget kalian pernah menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang kalian suka, sama-sama suka. Di sini aku lihat dia ngerasa ya, sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh agak negatif. Mungkin berbahaya buat kamu atau berbahaya buat dia. Tapi dia kayak pengen jadi apa ya, dewa penolong atau seseorang gitu yang selalu ada buat kamu. Aduh. Ya, kurang lebih kayak gitu sih perasaan terdalamnya padamu. Ada yang masih menganggap kamu tuh seseorang yang masih ada di hatinya. Iya. Cuma mungkin di sini udah nggak baik-baik aja nih hubungan kalian. Atau bisa jadi salah satu di antara kalian yang lagi ngerasa nggak baik-baik aja. Dan aku ngerasa di sini kayak ada yang kangen ya. Dan di sini aku liatnya ada seperti sosok yang ngerasa kayak lagi kesepian, kayak lagi sendirian. Ibaratnya tuh kayak apa ya, hatinya tuh kayak membeku, tau nggak?
membeku seorang diri. Tuh benar kan, tuh ada kartunya, memang dia kayak lagi kangen sama kamu. Ini ya, kayak dia ngerasa kamu tuh seseorang yang masih berharga dan penting buat dia. Ada rasa dia pengen mendekat atau memiliki ya. Tapi dia memandang kamu tuh seseorang yang sulit buat dia gapai. Buat dia deketin atau buat dia miliki. Kenapa dia ingin mendekat atau meraih kamu ya, atau menggapai kamu? Karena emang ada perasaan cinta di situ. Tuh, tapi dia sadar nih, ada halangan hambatan besar di hubungan kalian. Itu yang bikin hubungan kalian jadi gak jelas. Ada apakah? Ada hambatan yang timbul ya? Itu yang bikin kalian gak jelas hubungannya. Komunikasinya juga gak jelas. Tapi sebenarnya ya, aku bisa bilang kalau dia sebenarnya sosok yang setia. Atau bisa dibilang ya sebenarnya ya mereka ini masih setia sama kamu. Setia itu meaningnya ya, artinya ada yang ya masih nungguin kamu, atau masih yang punya perasaan sama kamu aja, atau masih yang kayak pengennya ke kamu doang sebenarnya. Bisa luas sih, arti setianya dia ke kamu tuh bisa luas. Ada yang masih pengen tahu tentang kamu. Ada sesuatu yang kayak dia tutupin sih dari kamu. Kayak dia nggak mau jujur, atau dia memang memilih nggak mau diungkapin atau nggak mau diomongin ke kamu ya. Di sini mungkin dia ngerasa kayak udah ada bagian-bagian yang hilang. Apa tuh maksudnya bagian-bagian yang hilang? Atau cinta yang memudar atau apa? Kayak ada bagian-bagian yang hilang, pergi, kosong, menjauh gitu. Atau dia sebenarnya punya masalah sama keluarga atau rumahnya nih. Bisa juga ya. Ya kalau kamu udah menikah sama dia, atau kalian udah sama-sama saling menikah tapi hubungan third party, di sini ada masalah di family atau keluarga atau di sebuah rumah gitulah ya. Nggak tahu, aku lebih fokusnya ini sebuah masalah sih yang aku tangkep. Terus dia jadi bingung untuk memutuskan apa, ambil keputusan apa, karena dia punya beberapa hal yang harus dia putuskan. Dia punya beberapa pilihan keputusan, dan itu dia masih bingung harus memutuskan apa. Energi dia ini seseorang yang kayak lagi butuh perhatian sebenarnya, dan dia lagi suka ingat-ingat kamu, suka ingat-ingat dulunya kamu sama dia gimana. Mungkin di sini ada memori-memori yang kayak lagi muter memorinya tuh di pikirannya, kayak flashback mungkin ya. Tapi memang banyak dari mereka yang sengaja memang lagi pengen ingat-ingat kamu. Ini dia lagi butuh seseorang sih yang bisa memperhatikan dia. Yang ada kemauan buat ngajak dia main, perhatian, peduli sama dia. Ibaratnya dia nih sekarang ya, saat ini sosok yang seperti tidak bernyawa. kayak nggak semangat buat jalanin hidup. Jalanin aja gitu sekedarnya.
Dan di sini apakah ada sebuah hubungan yang udah selesai? Gak tahu ya, aku juga bingung nih. Apakah kalian udah selesai atau belum? Tapi di sini kayak masih ada yang terikat gitu satu sama lain. Entah siapa yang pengen terikat. Banyak hal-hal yang gak dia tunjukin tentang diri dia. Misalnya dia marah sama kamu tapi dia gak tunjukin. Banyak yang dia tutupin. Istilahnya tuh kayak apa ya, dia kayak pakai topeng ya, menutupi hal-hal buruk di dalam dirinya untuk terlihat baik. Dia ngerasa banyak hal yang udah kalian lewati bareng, dan dia ngerasa kadang sudah terlalu kelewatan mungkin sama kamu. Misalnya kamu marah, terus misalnya kamu salah, terus dia marah-marah. Nah itu dia ngerasa dia udah kelewatan. Pokoknya ada suatu hal atau tragedi apa yang dia ngerasa sebenarnya dia tuh udah terlalu kelewatan sama kamu. Dan di sini perasaan terdalamnya padamu apa ya? Sebenarnya dia masih melihat sesuatu yang cerah di dalam hubungan kalian. Dan dia ngerasa mungkin kamu atau dia ya kayak lagi apa sih? Kayak keras kepala gitu. Mungkin sama-sama keras kepala ya. Perasaan terdalamnya padamu. Ini ada seseorang yang kayak ada penolakan loh. Dia gak mau atau dia gak setuju atau dia gak suka. Nah, apa tuh yang dia gak mau, dia gak setuju atau dia gak suka? Ini kelihatan intensitas hubungan atau komunikasi di antara kalian tuh menurun. Makin lama makin sedikit. Makin lama makin gak lancar. Dan di sini dia ngerasa mungkin kamu dekat sama seseorang, atau mungkin ya dia ngerasa kamu kepoin dia, atau bisa juga dia yang kepoin kamu. Terutama kalau kamu udah punya hubungan sama seseorang. Tapi memang bisa jadi kamu kepoin dia dan dia kepoin kamu, sama-sama kepo. Dan salah satu ada yang sering ngomongin ke temennya atau sahabatnya tentang hubungan kalian. Dia tuh mikirnya hubungan ini tuh rumit banget menurut dia. Banyak orang-orang atau campur tangan pihak eksternal. Banyak gangguan atau campur tangan pihak eksternal ke dalam hubungan kalian. Sampai kaliannya sendiri tuh kayak bingung, ini sebenarnya hubungan siapa sih? Hubungan gue apa hubungan mereka? Hubungan gue atau hubungan keluarga gue gitu. Jadi memang di sini terlalu banyak ya gangguan-gangguan, distraction, ya. Sampai dia juga kewalahan sendiri sama hal-hal yang mengganggu hubungan kalian. Sampai dia juga ikutan marah, ikutan kesel jadinya. Aku lihat di sini ada seseorang yang kayak mau melangkah, tapi masih berat. Entah dia nggak semangat atau kayak nggak punya harapan atau hopeless ya. Apa kira-kira ya? Dia tuh kayak nunggu keajaiban aja sih sebenarnya. Kayak semoga Tuhan memberikan keajaiban untuk hubungan ini. Semoga Tuhan memberikan mendatangkan keajaiban. Kan tadi hopeless. Soalnya aku bilang kan kayak tadi dia tuh hopeless. Makanya dia kayak nggak punya harapan, ngerasa nggak punya harapan dan nggak ada semangat gitu loh.
Ini energi cinta segitiganya kuat banget ya. Kayak ada seseorang di sini di antara hubungan seseorang. Kenapa begitu ya? Dia lagi banyak bersedih hati, lagi banyak bergalau ria, lagi banyak bermuram durja, banyak lamun ya. Bagus-bagus sih kalau bisa merenung ya, kesalahan-kesalahannya tuh apa. Harusnya gitu sebenarnya. Tapi sayangnya dia lebih memilih untuk ini aja, menutup hati atau menutup dirinya. Dia kayak kasih batasan sendiri gitu loh ke siapapun. Menutup diri seakan kayak dia gak percaya orang lain, gak percaya siapapun lagi. Mungkin juga kayak ada trust issue. Aku lihatnya di sini kayak ada sebuah kesedihan, kegalauan, patah hati. Dia kayak mau nunjukin kalau sebenarnya dia nggak baik-baik aja. Ya mau dia maskulin atau feminin, sedih sih. Ya maskulin kan juga manusia ya, masa nggak bisa sedih? Masa maskulin nggak boleh sedih ya? Ya maskulin robot ya, nggak punya hati. Boleh dong ya nggak sedih. Semua perasaan manusia, semua perasaan yang kita rasakan tuh valid ya. Jangan denial. Mungkin dia bakal ngelakuin sesuatu ya, tapi tunggu waktu yang tepat. Gitu sih yang aku tangkep nih. Kalau sekarang masih ada hal-hal yang bikin dia kayak tar dulu deh gitu. Kayak ada hal-hal yang bikin dia menahan untuk melakukan sesuatu. Tapi dia udah tahu sebenarnya mau ngelakuin apa. Tapi kalau hubungan kalian makin lama makin gak beres ya. Gak beres tuh apa sih? Ya udah gak bisa dihandle. Udah bener-bener berantakan gitu misalnya. Kalau hubungan kalian gak beres, aku ngerasa kayak dia pengen udahan aja kali ya. Hubungannya sama kamu. Karena mungkin dia realistis orangnya. Ya kalau sesuatu tidak bisa memberikan bahagia, untuk apa membuang-buang waktu gitu. Ya mungkin itu di dalam hatinya ya ngomong kayak gitu, di hati kecilnya kayak gitu ngomongnya, ada rasa-rasa kayak gitu. Tapi realisasinya belum tentu kayak gitu juga sih. Karena kan pasti orang mikir-mikir lagi kan buat udahan atau buat selesai. Tuh cuma memang benar dia sengaja memberikan batasan sama siapapun orang yang mau masuk ke dunianya. Mungkin dia memang lagi gak suka diganggu, atau gak suka ada orang-orang yang mencoba merusak dunianya. Merusak dunianya tuh maksudnya ya, misalnya dia lagi gak happy. Kalau orang masuk ke dunianya nanti malah makin gak happy dibuat-buat sama orang gitu. Misalnya ya. Terus misalnya dia lagi happy-happy aja, ada orang-orang yang mau masuk ke dunianya, malah nambahin masalah gitu. Jadi kan dia gak mau. Makanya dia kayak lagi nanti aja deh, nggak dulu deh gitu. Buat orang-orang yang coba masuk ke dunianya dia. Sepertinya sih gitu ya. Tuh di sini ada kartu yang mungkin ya, dia ada punya beban ya. Bebannya itu mungkin dalam misalnya ya, beban karir sama family, atau misalnya relationship sama karir. Nah kayak ada dua aspek dalam kehidupan dia yang bikin dia beban. Cuma yang paling beban tuh salah satu ya, dia ngerasa salah satunya berat banget menurut dia. Itu yang bikin hidup dia tuh jadi kayak terbebani. Terbebani, jadi kayak gak stabil dia. Ya begitulah kalau kita ada masalah ya, namanya manusia pasti ada masalahnya. Dan ketika memang dia ada masalah, dia berusaha buat menjauh dari semuanya. Kayak
mungkin dia memang stres, atau mungkin dia ngerasa nggak mau bebanin orang lain gitu ya, macam-macam lah ya. Udah kayaknya itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke gengs, ini zodiak-zodiak yang seseorang punya perasaan terdalam padamu. Ada Aries, Capricorn, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, dan Sagittarius ya. Inisial huruf seseorang yang punya perasaan terdalam padamu ada inisial huruf P, M, V, Z, W, O, A, Y, H, U, I, dan C ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.